Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Assalamualaikum Sobat Football United, semoga sehat-sehat selalu sekeluarga semuanya. Oke, ada beberapa informasi. Ini utamanya dari Ben Jacobs ya, yang akan gua bahas di konten kali ini. Ben Jacobs. Tentu saja dia adalah seorang jurnalis juga yang memiliki beberapa informasi menarik ya. Dia bekerja untuk Give Me Sport dan juga Talk Sport. Oke, ada beberapa nama yang menurut gua sempat disebut-sebut dikaitkan tentu saja dengan Manchester United. Dimulai dari Semenyo. Bagaimana menurut Ben Jacobs nih, Antoine Semenyo? Apakah Manchester United tertarik? Iya. Mereka sempat tertarik di musim panas. Jadi ya, Manchester United tertarik atau sempat tertarik ya. Apakah Manchester United akan melakukan langkah gitu ya, dan mungkin akan merubah Antoine Semenyo ini ke sisi sebelah kiri, karena tentu saja di sisi sebelah kanan ini dalam tanda kutip sekarang sudah dimiliki oleh Mbeumo. Ben Jacobs mengatakan dia tidak yakin kalau Manchester United akan merubah posisi Antoine Semenyo ke posisi sebelah kiri, dan apakah mungkin sang pemain juga akan menerimanya, ini masih tanda tanya. Saya pikir sang pemain ingin untuk tetap menjadi pemain sayap serang, dan ya inilah pemain itu gitu, bahwa dia memang pemain sayap serang. Jadi kalau saya berpikir kalau Manchester United melakukan pergerakan ini karena mereka bisa menambahkan seorang sayap serang yang juga bisa berfungsi sebagai pemain nomor 10. Dan apakah Antoine Semenyo ada di sana, di pemain sayap yang bisa juga bermain sebagai posisi nomor 10 ya. Gue sering katakan bahwa Semenyo ini pemain yang spesial, terutama dua musim ini, musim lalu dan juga musim sekarang ini. Bagaimana penampilannya bersama dengan Bournemouth ini luar biasa. Dia sangat tajam, dia sangat eksplosif, dia sangat elektrik juga menurut gue pergerakannya. Tapi sisi yang ditempati oleh Semenyo, Manchester United sudah ada Mbeumo di sana. Dan kalau berbicara terkait dengan posisi sayap kirinya atau gelandang sayap kiri yang juga bisa bermain sebagai nomor 10, Manchester United telah mendatangkan Cunha. Sehingga menurut gua ini merupakan sebuah penghalang dalam tanda kutip untuk kedatangan Semenyo. Bagaimana kalau Semenyo tetap didatangkan, kan seakan-akan ini luar biasa ya, ada Cunha, ada Mbeumo, mereka akan bermain secara bergantian. Pertanyaan lainnya, apakah mereka nyaman bermain secara gantian? Karena mereka tentu saja datang ke Manchester United, terutama Cunha dan juga Mbeumo, ini memang untuk diplot sebagai pemain utama. Dan kalau Manchester United mendatangkan pemain utama lainnya, dengan menambah tentu saja persaingan yang sudah ada ya, ini harus diperhatikan betul-betul, karena kalau salah bisa menjadi sesuatu yang kontraproduktif. Gua sendiri menilai diminati musim panas sebagai salah satu opsi untuk posisi gelandang serang sebelah kanan ya. Dan ketika Manchester United sudah mendatangkan Mbeumo yang memang diproyeksi sebagai pemain utama, di situ sudah selesai perbincangan terkait dengan Semenyo. Namun harus gue tegaskan sekali lagi bahwa gue juga melihat Semenyo sebagai pemain yang luar biasa. Oke, Jacobs Ben juga berbicara terkait dengan Joshua Zirkzee. Bulan Januari dan pemain nomor 9 untuk Manchester United nampaknya tidak akan terjadi pergerakannya di bursa Januari, kecuali Joshua Zirkzee ini cabut. Tapi Manchester United saat ini tidak dalam posisi untuk melepas Joshua Zirkzee, atau Manchester United saat ini juga tidak dalam posisi untuk dalam tanda kutip membantu Joshua Zirkzee untuk bisa mendapatkan menit bermain yang lebih banyak supaya dia bisa masuk ke tim nasional Belanda. Sehingga ya, kalau Joshua Zirkzee tetap ingin supaya bisa masuk ke tim nasional Belanda dengan memiliki menit bermain yang lebih tinggi, dia harus memiliki cara lainnya nih. Salah satunya tentu saja cabut di bulan Januari ke klub lainnya. Jadi Manchester United juga kalau mereka tidak bisa menemukan pemain nomor 9 yang pas,
atau Manchester United tidak ingin melepas Joshua Zirkzee, ya sang pemain juga tidak akan kemana-mana. Dan gue perkirakan memang nampaknya Joshua Zirkzee ini tidak akan kemana-mana. Terutama dengan keadaan jadwal di bulan Desember dan juga Januari yang padat, lalu ada AFCON. Gue pikir ini bisa menjadi sebuah argumentasi ataupun juga alasan yang kuat untuk Joshua Zirkzee tetap bisa stay di Manchester United. Setidaknya dia memiliki kesempatan untuk menunjukkan penampilannya, dan kalau dia bisa tampil bagus di penampilannya dan bisa memberikan kontribusi, dia akan memberikan persaingan yang sangat berarti terhadap Benjamin Sesko yang sedang absen, sehingga ya dia bisa memenangkan kembali posisinya sebagai pemain nomor 9 utama Manchester United. Dan kalaupun dia pindah ke klub lain juga dia harus berpikir tentang persaingan yang ada di klub itu ya kan, karena dia akan mendapatkan tempat utama ketika dia datang, tapi apakah dia bisa memaintain, apakah dia bisa memelihara situasi itu, ini kan juga merupakan tanda tanyanya. Belum lagi ketika dia kembali lagi ke Manchester United setelah masa peminjaman itu, tidak ada garansi bahwa dia akan kembali ke skema dari Ruben Amorim. Karena seperti yang sudah biasanya pemain yang sudah lepas maupun dalam situasi pinjaman, ini akan sulit kembali untuk masuk ke skuad dari Ruben Amorim. Apakah Manchester United akan mendatangkan gelandang di bulan Januari? Disebutkan oleh Jacobs Ben ya, atau Ben Jacobs, bahwa Manchester United ini menyukai Joe Gomez. Mungkin ada 2 target untuk pemain tengah untuk Manchester United. Tapi apakah yang tersedia di bulan Januari saat ini, yang paling tersedia adalah Conor Gallagher. Lalu juga ada Joe Gomez yang menurut Ben Jacobs ini ya, dia ini memang cocok untuk datang, tapi belum apakah dia bisa atau klub-klub ini bisa untuk mendatangkan Joe Gomez. Kalau melihat situasi di papan klasemen di mana Wolves ini berada di bawah, ini bukan hal yang mudah. Tentu saja Wolves juga tidak ingin mereka kehilangan pemain-pemain pentingnya dalam usahanya untuk tetap stay di Premier League, sehingga untuk kehilangan pemain penting seperti Joe Gomez di bulan Januari ini bukan hal yang mudah bagi klub yang menginginkannya, terutama dari sisi Wolves sendiri. Berbeda misalnya nanti di akhir musim, kalau Wolves sudah pasti degradasi ataukah sudah pasti stay, ini nampaknya bisa lebih jelas. Tapi kehilangan pemain penting di tengah-tengah usaha mereka untuk tetap stay, di mana kita lihat Wolves dalam posisi yang sangat buruk saat ini bukan merupakan hal yang mudah. Dan apakah Conor Gallagher ini akan kembali didekati oleh Manchester United, ini juga merupakan hal yang menarik, di mana ada salah satu wawancara kalau tidak salah dengan Ruben Amorim ya. Dia lebih melihat pemain jangka panjang, bukan hanya jangka pendek apalagi jangka menengah, sehingga disimpulkan untuk mendatangkan pemain pinjaman ini juga peluangnya tidak besar ya. Dan terakhir, apakah Manchester United tertarik Marc Guéhi? Saya pikir untuk musim panas ya. Tapi di bulan Januari ini tentu saja Marc Guéhi ini akan tersedia karena Crystal Palace ini membutuhkan uang. Jadi kalau ada klub yang berminat untuk menebus dengan uang, ini bisa jadi peluang di sana. Tapi ya Manchester United menyukai Marc Guéhi, dan Ben Jacobs sendiri menilai bahwa Manchester United walaupun menyukai tidak akan mengeluarkan uang di bulan Januari untuk mendatangkan Marc Guéhi. Mungkin Manchester United akan lebih menunggu di musim panas ketika Marc Guéhi ini memang free agent, free transfer, dan mereka akan mencoba bersaing dengan klub lain untuk mendatangkan Marc Guéhi. Dan disebutkan bisa jadi ini situasinya juga seperti kayak Liam Delap ya, di mana Liam Delap menginginkan klub yang berkompetisi di Liga Champions. Marc Guéhi pun juga seperti itu. Jadi apakah Manchester United akan bermain di Eropa atau tidak musim depan, ini juga menentukan pemain mana saja yang bisa didatangkan di musim panas nanti. Salah satu contohnya adalah Marc Guéhi ini. Kurang lebih seperti itu ya kabar-kabar dari Ben Jacobs. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.